Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aida Yuryanti, Sasti Alfrida, dan Nurul Solehah akan memaparkan materi terkait tokoh-tokoh filsafat bidang pendidikan yang berpengaruh dari luar negeri yang terdiri dari Pestalozzi, John Locke, dan John Dewey. Johann Heinrich Pestalozzi. Tujuan pendidikan menurut Pestalozzi adalah modern civilization, khususnya pembebasan diri dari kekusutan persepsi diri, hal-hal yang tidak berguna, pengetahuan, ambisi untuk memperoleh kebahagiaan. Pestalozzi percaya bahwa masyarakat dapat diperbaharui melalui pendidikan. Setiap orang harus merasa bahwa Allah dan alam memberi kepadanya potensialitas kebijakan untuk berkembang dan secara individual setiap anak adalah suci. Metode pendidikan menurut Pestalozzi disebut Pestalozzianisme, yaitu metode yang coba mengangkat perbedaan individual dan menstimulasi aktivitas diri si anak. Metode ini dapat dicapai lewat kegiatan menggambar, menyanyi, latihan fisik, dan berkelompok. Kemudian Pestalozzi mendirikan sekolah di tanah pertaniannya dengan nama New Hope. Di sekolah itu, Pestalozzi mengembangkan idenya tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan, kejuruan, dan pertanian. Adapun prinsip-prinsip bimbingan yang diberikan kepada anak, di antaranya, yang pertama, pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Yang kedua, anak berkembang secara fisik, mental, moral melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman harus dilalui kesan yang menyenangkan. Perkembangan belajar melalui hal-hal yang paling mudah yang lebih sulit, kompleks, dan dari yang konkret ke abstrak. Kemudian yang kelima, guru harus mempertimbangkan dan respek kepada hal-hal yang disenangi anak. Yang keenam, kesiapan dalam belajar lebih lanjut. Dan ketujuh, disiplin dibutuhkan tetapi harus bersifat membangun. Tokoh selanjutnya yaitu John Locke. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Ini adalah teori empirisme yang pada waktu itu John Locke menolak pendapat para kaum rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran ini juga berperan dalam proses manusia memperoleh pengetahuan tersebut. John Locke juga berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong, diibaratkan seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman-pengalaman yang dijalani oleh manusia tersebut. Nah, rasio manusia ini hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia itu menjadi sebuah pengetahuan. John Dewey. Siapa sih John Dewey itu? John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk dalam mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, beliau juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Menurut beliau, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan dari perbuatan nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisik belaka. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman tersebut secara kritis. Dengan demikian, filsafat dapat menyusun suatu sistem nilai atau norma. John Dewey juga dianggap oleh aliran fungsionisme sebagai pemikir bergaya praktis dan pragmatis, sehingga di dalam ilmu pendidikan, ia menganjurkan teori dan metode learning by doing. John Dewey juga memiliki pendapat terkait tujuan serta metode dalam pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut John Dewey yaitu sangat penting menganggap pendidikan dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Selanjutnya, metode pendidikan menurut John Dewey yaitu ia secara realistis mengkritik praktik pendidikan yang hanya menekankan pentingnya peranan guru dan mengesampingkan peranan para siswa dalam sistem pendidikan. Penyiksaan fisik dan indoktrinisasi dalam bentuk penerapan doktrin-doktrin menghilangkan kebebasan dalam pelaksanaan pendidikan
Dewey mengadakan penelitiannya terkait pendidikan di sekolah-sekolah dan mencoba menerapkan teori pendidikannya dalam praktik di sekolah-sekolah tersebut. Hasilnya, ia meninggalkan pola dan proses pendidikan tradisional yang mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal. Sebagai gantinya, ia menekankan pentingnya kreativitas dan keterlibatan siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.